Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tata kelola dan manajemen risiko. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Putu Krisnayoga Permana, NPM 053, Gusti Bagus Arjun Bihari, NPM 087, Imade Putra Sastra Wiguna, NPM 053. Yang pertama, analisis risiko. Analisis risiko adalah proses pengembangan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam pengambilan keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memiliki strategi dan metode pengendalian yang tepat. Analisis risiko merupakan bagian dari tahap asesmen risiko dalam proses manajemen risiko dan dilakukan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dalam proses identifikasi risiko. Korelasi manajemen risiko dan tujuan perusahaan. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bila dibilang juga jenis manajemen ini adalah suatu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk bisnis pemula. Korelasi ini manajemen risiko dengan tujuan perusahaan adalah manajemen risiko dapat mencegah risiko-risiko yang dapat terjadi selama proses pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari manfaat yang ditimbulkan oleh manajemen risiko sebagai berikut. 1. Menjamin mencapai tujuan. 2. Meminimalkan kemungkinan bangkrut. 3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 4. Memberikan keamanan pekerjaan. Baik, saya akan menyiapkan presentasi dari teman saya, praktek manajemen risiko dalam perusahaan. Untuk memahami cara implementasi atau praktek dari manajemen risiko untuk perusahaan, maka kami membagi manajemen risiko ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Manajemen risiko operasional. Ada 4 faktor yang terlibat dalam manajemen risiko operasional, yaitu manusia, proses, sistem, dan eksternal. 2. Manajemen aset. Risiko perilaku merupakan sebuah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis pada bagian hukum, fisik, dan moral, sehingga Anda perlu melakukan implementasi manajemen aset dalam perusahaan Anda. Sebagai contoh dari risiko perilaku adalah penggunaan mesin yang sudah tua dan dapat mengakibatkan gagal produksi. 3. Manajemen risiko finansial. Dalam membangun sebuah bisnis, tentunya ada kondisi finansial yang harus dijaga seperti laba, aset perusahaan, hak properti, pajak, dan lainnya. 4. Manajemen risiko strategis. Manajemen risiko strategis merupakan manajemen yang terkait dengan pengambilan sebuah keputusan ketika muncul sebuah kondisi tak terduga. Pendekatan Trillion definisi model 3LD membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko, owning risk, risk owner, terhadap fungsi-fungsi yang mengenai risiko, managing risk, dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko, overseeing risk, dan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen asuransi. Model 3LD adalah model pertahanan internal organisasi sebagai yang secara sederhana dapat diringkas sebagai berikut. Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen
atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional sebagai perusahaan sehari-hari. Peranan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. ISO 31000/2009 merupakan pedoman standar, instruksi, dan tuntutan bagi sebuah organisasi untuk membangun sebuah fondasi dan kerangka kerja bagi suatu program manajemen risiko. Fondasi tersebut meliputi aturan, tujuan, dan komitmen untuk membangun suatu program manajemen risiko yang komprehensif. Kerangka kerja meliputi perencanaan, akuntabilitas dari para karyawan, proses dan aktivitas yang digunakan untuk mengelola risiko dalam kinerja perusahaan. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk menyediakan prinsip-prinsip dan acuan dari program manajemen risiko kepada organisasi. AS atau NCS 44360/2004 adalah sebuah standar joint Australian atau New Zealand tentang manajemen risiko. Standar ini menyediakan panduan umum untuk mengelola risiko. Standar ini bisa diterapkan secara luas dalam operasi dalam berbagai perusahaan, baik umum, swasta, perusahaan rakyat dalam grup, maupun untuk individual. Standar ini membahas lebih spesifik tentang elemen-elemen proses manajemen risiko yang harus diterapkan di sebuah tahap aktivitas. Fungsi proyek, produk, atau aset manfaat maksimal biasanya didapat dengan menerapkan proses manajemen risiko dari awal. Risiko menurut KOSO ERM 2004 adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. KOSO ERM 2004 digambarkan dalam bentuk kardus 3 dimensi. Sisi atas merupakan tujuan organisasi. Sisi muka merupakan komponen ERM untuk mencapai tujuan tersebut, dan sisi samping menunjukkan lingkup penerapan ERM di dalam organisasi. Tujuan suatu organisasi menurut KOSO ERM 2004 dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu strategis, terkait dalam tujuan level atas yang didukung dan selaras dengan misi organisasi. Operasional, terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya. Yang ketiga, pelaporan, terkait dengan kendalaan dari pelaporan organisasi. Kepatuhan, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Terima kasih.